Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu. Minyak mentah Indonesia akan berada pada kisaran antara 60 hingga 80 dolar per barel. Lifting minyak di 600.000 hingga 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari. Upaya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas terus dilakukan. Saya Dia Megasari Anjaya, ada di IPA Convex 2025 ke-49. Bersama saya sudah ada Pak Hudi Suryo Dipuro, Head of Program and Communication Division SKK Migas. Pak. Beda kalau mamanya Gen Z ya sekarang ya. Gen Z dong, biar semuanya dapat. Menarik nih Pak, kemarin Pak Presiden kesini ya, memberikan speech, ada optimisme di industri migas kita. Angin segarnya kebacanya kayak mana nih Pak? Ya, dari sisi hulunya sendiri, industri hulu migas itu memegang peranan penting di situ. Sehingga menurut kami keberadaan beliau itu benar-benar mengenforce komitmen dari pemerintah, dari Indonesia, terutama dari sisi pemerintah, bahwa we care dan we still think that this is a very important industry. Dan bukan a sunset industry seperti yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat disampaikan atau terdengar lah. Jadi we were very happy dan very excited lah untuk ngebacanya ini ada komitmen yang serius ada gitu ya. Ada komitmen yang serius dan sangat luar biasa. Oke, tapi menarik juga nih Pak Presiden juga dalam speech-nya bilang regulasi yang nggak sederhana, birokrasi yang mempersulit akan saya copot, banyak anak muda yang antre. Ini Pak Hudi, SKK Migas, membacanya seperti apa sih? Apakah ada curhatan-curhatan dari K3S mungkin? Apakah yang dimaksud sama Pak Presiden adalah preman berkedok birokrasi mungkin? Gimana Pak? Kalau dari kami melihatnya begini, itu ada dinamika dari sisi industri ya tentu saja yang terus berjalan. Secara umum fokus kami di SKK Migas adalah sesuai dengan arahan dari Pak Presiden dan sesuai arahan dari Pak Menteri sendiri adalah kita fokus terhadap peningkatan produksi. Dan seluruh upaya-upaya kami ditujukan untuk melaksanakan itu. Prinsipnya di situ. Jadi baik itu adalah dari sisi percepatan dari kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru, baik dari sisi kita segera meng-on-streamkan proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan sehingga menambahkan produksi-produksi baru yang akan berguna bagi negara, ataupun mendorong atau meningkatkan dari aset-aset yang sudah ada. Dan kenapa saya bilang semua langkah kita adalah menuju ke arah situ, ya salah satunya adalah untuk memastikan kita tidak terkendala oleh birokrasi-birokrasi. Salah satu yang mungkin saya mau angkat dalam hal ini misalnya pelaksanaan waktu itu kita proses discovery oleh Geng North, oleh salah satu K3S yang ada di Indonesia, which is it puts Indonesia kembali on the map dari sisi eksplorasi. Kita sudah memproses POD-nya, sudah ada persetujuan POD-nya dan berharap kita bisa on stream segera di tahun 2027. Kalau discovery-nya 2023, on stream di 2027-2028 itu sudah merupakan satu terobosan yang luar biasa dari sisi percepatan dari proses itu sendiri. Jadi nggak ada yang curhat beneran nih. Soalnya apa ya? Kalau misalnya kita melihatnya dari produksi ya, lifting. Gaung 1 juta barel per hari, kok rasanya makin redup ya? Mohon maaf nih. Ya itu, apakah ini banyak sekali hitungan-hitungannya lah. Apakah memang regulasinya yang menghambat, ataukah memang dari sisi produksinya eksplorasi, lalu sumur tua juga teknologi kayak gitu loh Pak? Jadi mungkin kita perlu break it down one by one, intinya di situ. Tadi balik lagi, fokus kita adalah bagaimana kita meningkatkan produksinya. Alhamdulillah
hari Jumat lalu Bapak Presiden sendiri baru saja meresmikan proyek Forel dan Trubuk, di mana proyek tersebut menghasilkan kurang lebih sekitar 20.000 barrel oil per day. Itu berarti tambahan dari produksi yang sudah ada. Kemarin Pak Menteri juga sudah menyebutkan salah satu fokus dari industri hulu migas adalah di ExxonMobil. ExxonMobil, di mana kita berharap bisa mendapatkan tambahan di sekitar 30.000 di bulan Agustus ini. Dan itu merupakan komitmen yang juga sudah diberikan kepada ExxonMobil sebagai salah satu produser minyak terbesar di Indonesia, untuk bisa menambahkan saat ini mereka produksinya di sekitar 155.000 barrel oil per day. Dengan tambahan tersebut bisa menjadi sekitar 185.000 barrel oil per day. Saya tertarik dengan declining rate tadi ya. Ada sumur tua, ada teknologi yang ikut tua juga kalau tidak diperbaharui. Sedangkan begini, kami di Kompas berusaha berkomunikasi juga dengan pelaku industri ya. Meskipun ya kami tidak bisa menyebutkan siapa. Tapi mereka juga curhat gini Pak, di jajaran BOD atau eksekutif bilang ada gap, semacam gap knowledge antara owner dan eksekutif. Jadi owner tuh pengennya ya nggak masalah sumur tua dengan teknologi yang ada, pokoknya modalnya semakin sedikit atau modalnya udah ketaker kayak gitu, yang penting tetap berproduksi lah. Sedangkan eksekutif ini pengennya ya mungkin jiwa muda juga ya Pak ya, beda ya Pak. Pengennya ya udah dong, ini sumur tua teknologinya harus menyesuaikan biar untuk menekan declining rate itu loh Pak. Ini ada gap-gap seperti itu antara owner dan eksekutif. Gimana SKK Migas Pak? Ya itu memang kalau umpamanya kondisi-kondisi seperti itu ya mungkin di K3S terjadi. Tapi yang mungkin saya mau highlight ini seperti ini. Setiap tahun, jadi yang pertama kita pada saat kita pelaksanaan POD atau kita untuk mengembangkan lapangan ada Plan of Development. Yang kalau POD pertama itu disetujui oleh Menteri ESDM. Kalau yang selanjutnya itu disetujui oleh Bapak Kepala SKK Migas, ya. Artinya apa? Itu adalah plan yang disubmit oleh K3S untuk dilaksanakan. Sehingga itu juga menjadi salah satu komitmen dari K3S untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk kalau POD itu ada terkait dengan masalah skema pengembangan dan lain-lain. Nah, selain itu, setiap tahun K3S baik itu eksplorasi maupun eksploitasi, mereka juga menyampaikan rencana operasional mereka setiap tahun melalui proses work program and budget. Dan itu disepakati dan ditandatangan oleh SKK Migas, baik itu oleh kepala maupun oleh deputi yang terkait. Artinya apa? Itu sudah diperjanjikan. Nah, salah satunya termasuk juga terkait dengan penerapan teknologi tersebut. Nah, ya buat kami yang penting adalah ujung-ujungnya itu apa sih? Kembali ke masalah produksi. Artinya kalau umpamanya sepanjang mereka bisa mendeliver produksi yang diperjanjikan pada saat WWPNB, ya silakan aja. Tapi kembali lagi jangan dia berkutat kepada penerapan teknologi yang mungkin tidak tepat guna dan tidak bisa mendeliver produksinya. Ini sedikit beralih juga, karena isu kami adalah lestari, ini tentang sustainability Pak. Di dunia ini ketika kita berbicara tentang energi kan, saya membacanya kan ada dua kutub ya. Eropa yang dengan diversifikasi, renewable energi, bahkan mereka juga sempat dihantam krisis energi karena berbaliknya dengan cepat sekali ya. Sedangkan Amerika memilih teknologi. CCS, CCUS, dekarbonisasi. Kok dilalah Pak Trump kemarin pas speech juga drill baby drill ini seolah apa ya? Saya membacanya ada U-turn di Amerika ya. Curhatannya K3S, sebenarnya Indonesia tuh mana yang lebih cocok sih? Diversifikasi seperti Eropa ataukah dekarbonisasi seperti Amerika? Tentu saja kita melihat apa yang cocok buat Indonesia. Jadi tidak mau terlalu berkutat kepada apakah kita kiblatnya mau ke Eropa atau ke Amerika ya.
Nah, kalau umpamanya yang ada di industri hulu migas itu sendiri, tentu saja kita akan sangat terimpact terkait dengan masalah dekarbonisasi, ya kan? Which is ya kita melihat ada potensi yang cukup besar di situ. Dalam artian saat ini ada 2 proyek strategis nasional yang sudah menganut atau mengintegrasikan carbon capture, yaitu di CCS, BP, ya? CCS dan CCUS. Kalau di BP itu CCUS, di di proyek Taguh Expansion Project, dan kalau di Impex itu CCS. Target deh. Apa itu? Target kontraktor yang mau masuk deh kira-kira untuk mendukung eksplorasi, untuk mendukung lifting juga ada nggak sih? Mungkin nggak sih misalnya Exxon, Chevron, Exxon masih ada, Chevron balik lagi kayak gitu loh Pak. Ya tentu saja kita terus berharap ya yang namanya investor-investor terutama yang Seven Sisters kalau umpamanya kita sebut dulu ya. Yang paling mungkin berkesan di Indonesia itu adalah mungkin Chevron dan Total gitu kan, karena mereka Chevron dulu adalah produser minyak terbesar, Total merupakan produser gas terbesar di masanya kan. Nah ya upaya-upaya tersebut terus kita laksanakan, seperti kemarin kita juga mengundang beberapa potential investor. Ada kalau saya tidak salah ada 25 perusahaan yang kita undang. Pak Kepala sendiri hadir bertemu dengan para investor-investor ini bersama Pak Deputi EPMWK dan mereka memberikan paparan potensi-potensi yang ada di Indonesia itu seperti apa. Baik, terima kasih Pak Hudi Sama-sama. Suryo Dipuro, Head of Program and Communication Division SKK Migas. Nanti kita jumpa lagi di IPA tahun depan, IPA emas 50 tahun, karena 50 tahun tahun. ini adalah 49 tahun ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Hudi, Thank sehat you. selalu ya Pak. Thank you. Terima kasih.